Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Babel atau Namrud Ibnu Kan'an Ibnu Qausi Ibnu Sam Ibnu Nuh merupakan raja yang angkuh dan sombong. Wilayah kekuasaannya membentang dari belahan timur dan barat dunia. Namrud juga dikenal sangat kejam karena tak segan membunuh tiap bayi laki-laki yang baru lahir karena khawatir akan menggantikannya atau menyerangnya. Nama Namrud memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun namanya disebutkan dalam tafsir Al-Quran, salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendapat Ibrahim tentang Tuhannya, Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Musafir menyebutkan orang yang mendapat Ibrahim tentang Tuhannya dalam ayat ini adalah Raja Babel, yaitu Namrud, Ibnu Kan'an, Ibnu Qausi, Ibnu Sam, Ibnu Nuh. Dan menurut pendapat yang lain dikatakan Namrud Ibnu Falik, Ibnu Abir, Ibnu Syaliq, Ibnu Arfaksyad, Ibnu Sab, Ibnu Nuh. Raja tersebut ingkar terhadap keberadaan Tuhan selain dirinya sendiri, seperti halnya dengan dikatakan oleh Raja Fir'aun yang hidup sesudahnya kepada para pembantu terdekatnya, yang disebutkan oleh firman-Nya, aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain aku. Surat Al-Qasas ayat 38. Dan tidak ada yang mendorongnya. Raja itu berbuat keterlaluan dan kekufuran yang berat serta keingkaran yang keras ini, kecuali karena kecongkakan dan lamanya masa memegang kerajaan. Menurut suatu pendapat, Raja Namrud memegang tahta pemerintahannya selama 400 tahun. Karena itulah dalam ayat ini disebutkan, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan. Surat Al-Baqarah ayat 258. Pada mulanya raja itu meminta kepada Ibrahim agar mengemukakan bukti yang menunjukkan keberadaan Tuhan yang diserukan olehnya. Maka Ibrahim menjawab dan sitir oleh firman-Nya, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Surat Al-Baqarah ayat 258. Dengan kata lain, sesungguhnya bukti yang menunjukkan keberadaan Tuhan adalah semua yang wujud di alam ini, padahal sebelumnya tentu tidak ada, lalu menjadi tidak ada sesudah adanya. Hal tersebut menunjukkan adanya pencipta yang berbuat atas kehendaknya sendiri dengan pasti. Mengingat segala sesuatu yang kita saksikan ini tidak ada yang dengan sendirinya, maka pasti ada pelaku menciptakannya. Dia adalah Tuhan yang aku serukan kepada kalian agar menyembahnya semata dan tidak ada sekutu baginya. Setelah itu orang yang mendapat Ibrahim yaitu Raja Namrud mengatakan, yang perkataannya disitir oleh firman-Nya, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Al-Baqarah ayat 258. Qatadah, Muhammad Ibnu Ishaq As-Sadi serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa untuk membuktikan ucapan itu, raja tersebut mendatangkan dua orang lelaki yang keduanya dikenal saksi hukuman mati. Lalu si Raja Namrud membunuh salah seorangnya dan memaafkan yang lainnya hingga selamat, tidak dikenal hukuman mati. Demikianlah makna menghidupkan dan mematikan menurut Namrud. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Al-Baqarah ayat 258. Dengan kata lain, apabila kamu mengakui dirimu seperti apa yang kamu katakan itu, yaitu bahwa dirimu dapat menghidupkan dan mematikan, maka Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan adalah yang dapat mengatur semua alam wujud, yakni pada semua makhluk, dan dapat menundukkan semua bintang serta peredarannya, bahwa matahari yang tampak setiap harinya ini terbit dari arah timur. Maka jika kamu seperti apa yang kamu lakukan sebagai Tuhan,
terbitkanlah dia dari arah barat. Setelah raja itu menyadari kelemahan dan ketidakmampuannya karena ia tidak dapat mencongkakkan dirinya lagi kali ini, maka ia terdiam, tidak dapat menjawab sepatah kata pun, dan hujah Nabi Ibrahim mematahkan argumentasinya. As-Sadi menyebutkan bahwa perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ini terjadi setelah Nabi Ibrahim selamat dari api. Nabi Ibrahim belum pernah bersua dengan Namrud kecuali hanya pada hari tersebut. Lalu terjadilah perdebatan di antara keduanya. Abdur Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Zaid ibnu Aslam bahwa Raja Namrud menyimpan makanan pokok dan orang-orang datang kepadanya untuk makanan itu. Lalu Namrud mengirimkan sejumlah utusannya mengundang Nabi Ibrahim untuk makanan tersebut. Setelah terjadi perdebatan di antara keduanya, maka Nabi Ibrahim tidak diberi makanan itu barang sedikit pun, sebagaimana orang-orang diberi makanan. Bahkan dia keluar tanpa membawa makanan sedikit pun. Ketika Nabi Ibrahim telah berada di dekat rumah keluarganya, ia menuju ke suatu gundukan pasir. Maka ia memenuhi kedua kantongnya dengan pasir itu, kemudian berkata, "Aku akan menyibukkan keluargaku dari mengingatku jika aku datang kepada mereka." Ketika ia datang, ia langsung meletakkan pelana kendaraannya yang berisikan pasir itu dan langsung bersandar lalu tidur. Maka istrinya yaitu Siti Sarah bangkit menuju ke arah kedua kantong tersebut, dan ternyata ia menjumpai keduanya dipenuhi oleh makanan yang baik. Ketika Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya, ia menjumpai apa yang telah dimasak oleh keluarganya. Lalu ia bertanya, "Dari manakah kalian memperoleh semua ini?" Sarah menjawab, "Dari orang yang engkau datang darinya." Maka Nabi Ibrahim menyadari bahwa hal tersebut merupakan rezeki dari Allah yang dianugerahkan kepadanya. Setelah itu Allah mengirimkan seorang malaikat kepada raja yang angkara murka itu untuk menyerunya kepada iman. Tetapi si raja menolak. Lalu malaikat itu menyerunya untuk yang kedua kalinya dan untuk yang ketiga kalinya. Tetapi si raja tetap menolak. Akhirnya malaikat berkata, "Kumpulkanlah semua kekuatanmu dan aku pun akan mengumpulkan kekuatanku pula." Maka Namrud mengumpulkan semua bala tentaranya dan pasukannya di saat matahari terbit. Dan Allah mengirimkan kepada mereka pasukan nyamuk yang menutupi mereka hingga tidak dapat melihat sinar matahari. Lalu Allah menguasakan nyamuk-nyamuk itu atas mereka. Nyamuk-nyamuk itu memakan daging dan menyedot darah mereka serta meninggalkan mereka menjadi tulang belulang. Salah seekor nyamuk memasuki kedua lubang hidung si raja. Lalu ia bercokol di bagian dalam hidung si raja selama 400 tahun sebagai azab dari Allah untuknya. Tersebutlah bahwa Raja Namrud memukuli kepalanya dengan palu selama masa itu hingga Allah membinasakannya dengan palu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.